Aduh, toxic people ini jadi bahasan yang cukup menarik ya. Karena dalam dunia kerja itu luar biasa. Toxic people itu di mana-mana. Ada yang belak-belakan, hadir dengan negativitas, dengan radiasinya yang begitu hebat. Dia mengeluarkan radiasi herbisida, fungisida, insektisida, komplit pokoknya. Ada yang belak-belakan seperti itu sehingga kita tahu orang ini kemana-mana bawa aura negatif ini. Kita baru mau buat semangat, udah dilayukan kembali oleh radiasi negativitasnya. Tapi ada juga orang yang tampilannya sangat positif, tapi tanpa sadar dia justru menegasi kekhawatiran kita dengan berlebihan. Contohnya ada orang yang pokoknya kita lagi berduka tuh tiba-tiba dia bilang, jangan sedih, nggak apa-apa, kamu jangan lembek, kamu jangan ini. Tanpa mengerti dulu perasaanmu, mereka sudah dengan berapi-api mengkhotbahkan semua yang baik padamu. Dan itu juga sebentuk toxicity sebetulnya ya. Racun juga, karena kita merasa tidak diafirmasi perasaannya. Nah, orang-orang tipe ini ada banyak sekali. Jadi baik yang positif berlebihan, baik yang negatif berlebihan, itu dua-duanya toksik. Romo, novena saya tahun ini belum dikabulkan. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain ya. Terus minta, terus berusaha. Oke? Jangan menyerah. Boleh kok minta. Minta nggak bayar. Minta aja. Mintalah, carilah, usahakanlah, tetaplah berdoa. Kadang-kadang Tuhan mengulur waktunya lebih lama karena ada banyak sebab. Mungkin Tuhan tahu yang paling baik buatmu. Mungkin Tuhan tahu bahwa ini belum waktunya. Mungkin Tuhan tahu bahwa kau butuh waktu yang lebih lama supaya bisa mengapresiasi gift yang kau minta. Romo, tanda salib yang benar itu di dada atau di perut sih? Di dada. Tapi masalahnya perut kita kadang sampai ke dada. Romo, saya habis diselingkuhin padahal saya sudah melakukan semuanya. I feel you. Beri waktu hatimu untuk berduka. Tapi jangan sampai perselingkuhan pasangan membuatmu kehilangan self-esteem atau kepercayaan diri, penghargaan pada diri, oke? Kamu harus tahu bahwa tiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang bukan karena kamu tidak sempurna pertama-tama, tapi memang pasanganmu mungkin sedang konslet. But I feel you, I will pray for you. Romo, doa apa yang paling ampuh untuk melawan ilmu sihir? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa yang diajarkan Yesus sendiri itu sudah jauh lebih dari cukup asal hatimu tidak dikuasai roh ketakutan. Ketika kita, apa sih yang sebetulnya terjadi ketika kita merasa diri diserang, diguna-guna? Orang itu mengambil keberanian yang datang dari karunia Roh Kudus. Jadi sebetulnya karunia santet, guna-guna, gangguan jimat, dan lain-lain, kiriman-kiriman teluh itu ya, yang Anda tahu dalam dunia spiritual di Indonesia ini, itu dikirimkan sebetulnya hampir tidak mungkin mempan kalau Anda tidak merasa takut. Anda harus betul-betul bersekutu intim dengan Yesus, karena di dalam Yesus tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Kalau Anda membiarkan semua kekuatan buruk itu menghisap keberanian Anda, ya Anda akan menjadi korban. Maka doa apa yang paling ampuh? Doa sesederhana Bapa kami, doa sesederhana rosario. Sudah cukup. Kalau Anda sungguh berani, Anda tidak takut, Anda putuskan dalam nama Yesusku hadapi musuh-musuhku. Ya. Romo, arti radikal apa? Radikal dari bahasa Latin, radix artinya akar. Jadi orang yang sungguh berakar. Yang radikal itu biasanya berakar kuat dalam satu ideologi tertentu, kepercayaan tertentu, sehingga tidak sangat terbuka pada yang lain. Sementara untuk beriman secara sehat menurut saya, kita perlu ada sedikit ruang bagi keraguan. Lalu apakah boleh meragukan iman, Romo? Kalau dalam proses pendewasaan iman, keraguan itu sangat dibutuhkan. Karena iman yang paling baik menurut Romo adalah iman yang menggunakan karunia akal budi. Dan karunia rasio itu kadang-kadang mempertanyakan banyak hal yang sebetulnya tidak perlu dipertanyakan sehingga membuat kita ragu-ragu. Dan keraguan itu tanda baik. Tanda baik. Salah satu profesor saya yang sangat terkenal, Romo Tom Jacobs, seorang Yesuit, seorang imam yang sangat suci, dia di akhir hidupnya, doa favoritnya menurut kesaksian teman-teman Jesuitnya adalah doa aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Semakin dia matang, semakin dia bergumul di usia senjanya, semakin ada ruang untuk meragukan banyak hal. Maka doa aku percaya itu membantu dia untuk fokus, minta rahmat agar boleh senantiasa percaya. Oke, Romo, kalau suami malas berdoa, malas kerja, hanya main HP, matikan wifi-nya. Ajak omong dari hati ke hati. Kadang-kadang marah itu bukan solusi. Kadang-kadang masak masakan favoritnya, lalu katakan dengan penuh kasih sayang, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu suamiku, dan aku ingin yang terbaik padamu, gitu ya. Saya harap engkau punya waktu untuk itu. Jangan menegur dengan marah, menegur dengan kasih. Ajak omong dari hati ke hati. Romo, istri saya galak, gimana Romo? Istri galak itu karunia menurut Romo, karena kegalakannya adalah cara dia mencintaimu. Kegalakannya adalah cara dia untuk memperhatikanmu. Kegalakannya adalah tanda bahwa engkau sungguh berarti bagi hidupnya. Ada orang-orang yang kadang-kadang mengungkapkan cinta dengan emosi yang cukup meledak-ledak. Dan itulah dia. Dengan semua ketidaksempurnaan dia, itulah istrimu. Mengapa kau nikahi? Maka semakin galak dia, semakin kau sadar bahwa dia sangat mengasihimu. Amin.